Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Good morning everyone. Good to see you all. Puji Tuhan kita dapat berkumpul dan beribadah bersama tanpa kurang suatu apa, ini semua berkat anugerah dari Tuhan. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let's quiet our heart and mind to enter His holy presence with meditation and prayer. Let us begin. Kita akan membuka ibadah kita dengan penyalaan lilin Advent yang ketiga. To begin our service today with the lighting of the third Advent candle, I would like to invite Luisa and Hadita to light the third candle. Luisa and Hadi. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 122, verse 1. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-122, ayatnya yang pertama. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 122 ayat yang pertama berbunyi demikian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita buka ibadah kita. Let's begin our service with praising our God with this song, Every Praise. Segala puji dan sembah hanya bagi Tuhan kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Praise
dan sembah hanyalah untuk-Mu ya Bapa kami di surga. All praise and worship is only unto you, Lord. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. We come into your presence with a grateful heart. Hanya karena anugerah-Mu lah kami dapat berada di sini tanpa kurang suatu apa. Only by your grace, Lord, we can all be here today. We want to express our love and our gratitude with praising and worshiping you, Lord. Kami ingin ungkapkan kasih dan syukur kami padamu dengan memuji dan menyembah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. All the glory is unto you, Lord. Kuasai dan penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mata dan hati kami hanya tertuju padamu saja, Tuhan. Fill our heart with the Holy Spirit, and may our heart and mind focus only on you, Father God. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. We are ready to listen to your word. May your word always be the guidance in our life. Kiranya firman-Mu selalu menjadi panduan bagi kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Our Heavenly Father, want to lift up our praise and worship into your hand. May it pleases you, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. Silakan jemaat duduk kembali. Berita pengharapan diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18. The words of hope is taken from the book of Isaiah, chapter 30, verse 18. Berita pengharapan dari Yesaya 30, ayatnya yang ke-18 akan saya bacakan. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mari kita sambut berita pengharapan dengan pujian Gloria in Excelsis Deo. Kiranya menjelang hari Natal ini kita diingatkan untuk selalu meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia sebagai manusia dan memberikan kita hidup yang penuh arti dan berpengharapan. May His name be glorified, and may we all remember that Jesus Christ was born to give us hope and a meaningful life. Mari kita nyanyikan yang penuh sukacita.
Berita pengampunan diambil dari kitab Galatia 2 ayatnya yang ke-20. The words of forgiveness is taken from the book of Galatians chapter 2 verse 20. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menyembah Dia dengan pujian penyembahan. Dia hanya sejauh doa. He's only a prayer away. I'm so blessed to have a God that is so close to us. Just trust Him and call His name. He will be there. He cares for us and He will never forsake us. Dia hanya sejauh doa. Mari kita puji Dia. Sumarau dan teman-teman dengan judul Penebus Dosa.
May the song gives us comfort and peace that Jesus Christ was born to redeem our sin. Dialah sang penebus dosa. Tiba waktunya untuk kita datang pada Tuhan dengan doa pengakuan dan doa syafaat satu-satunya. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus.
Selamat pagi Bapak dalam surga, dan terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau karuniakan kepada kami, untuk kami datang dan menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us, for us to come and to worship you in your sanctuary. Kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang sudah Engkau curahkan atas kami. Heavenly Father, as we look back, we just want to give you thanks for blessing after blessing that you have poured upon us. Kami berterima kasih juga bahwa tangan Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami sehingga kami tidak tersesat. We are also grateful to you, Father, because your hands have always guided us, that we did not go astray. Kami juga berterima kasih kepadamu. Tatkala kami tengah sedih, Engkau datang dan menghibur kami. We are thankful to you, Father, because in times of sadness you came and you comforted us. Tatkala kami sedang lemah, Engkau pun datang dan memberikan kepada kami kekuatan. In times of weakness, Lord, you also came and you gave us strength. Dan sewaktu kami putus asa, Engkau juga datang memberikan kepada kami pengharapan. And in times of despair, you came and gave us hope. Bapa, kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaatinya. We also came before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami. So please forgive us. Basuh kami dengan darah-Mu. Wash us clean, Father, with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami naikkan doa pada hari ini buat cucu dari Engkau Vincent Caitlin. Kami minta biarlah Tuhan terus pulihkan kesehatannya, sehingga dia boleh kembali ke rumahnya lagi. We pray, Father, for Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May you touch and heal her, so that she can be discharged. Kami juga berdoa buat Om Andi, memohon biarlah Tuhan terus beri dia kekuatan, sehingga makin hari dia pun makin pulih. We pray for Om Andi. May you also strengthen him, that each day he will grow stronger. Kami berdoa buat Tante Elvia, biarlah Engkau jamah, Engkau hilangkan sakit penyakit dari tubuhnya. We pray for Tante Elvia. May you touch her, heal her, take the pain away from her body. Kami berdoa juga buat teman-teman kami di Indonesia seperti Om Haim, Tante Betsy, Om Arif. Biarlah Engkau juga menemani mereka dan memberkati mereka. We pray for our friends who are back in Indonesia, for Om Haim, Tante Betsy, Om Arif. May you be with them, Father. May you also keep them safe and healthy. Kami juga berdoa, Bapak, buat Saudari Herwig, buat Saudara Anyau, memohon biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka. We pray for our sister Herwig and our brother Anyau. May you keep them strong and healthy. Biarlah Engkau juga terus kuatkan dan sembuhkan Pendeta Tony Moniaga. May you continue to heal Pastor Tony Moniaga. Dan biarlah Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Stephanie dan Mira. May you also strengthen and keep Stephanie and Mira strong and healthy. Kami mengingat Pak Gustaf di Manado, Pak Andreas di Surabaya, dan Om Arthur di sini. Biarlah Engkau memberi kepada mereka kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray, Father, for Pak Gustaf in Manado, Pak Andreas in Surabaya, and Om Arthur here. May you also give them strength as they go through treatment week after week. Kami berdoa bagi tetangga kami Norma, biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan kepadanya. We pray for our neighbor Norma, may you continue to strengthen her and keep her healthy. Kami berdoa buat saudari kami Andri dan Kok Pardi, biarlah tangan Tuhan juga terus menopang mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We pray for our brother Pardi, our sister Andri.
May you also strengthen them and keep them healthy. Kami berdoa buat Om Peter Sobadia, biarlah Engkau juga jamah dan Engkau kuatkan tubuhnya yang sedang sakit. We pray for Om Peter Sobadia, may you touch him and heal him and keep him strong. Dan kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit hari ini seperti Saudara Revi, Saudara Santi, dan mungkin yang lain-lain yang terkena flu atau COVID. Biarlah tangan Tuhan turun atas mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. We pray for our brothers and sisters like Revi, Santi, and maybe others, Lord, who are sick with the flu or COVID. May your hands be upon them. May you touch them and heal them, Father. Bapa, sekarang kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now, Father, we pray, as we want to listen to your word, please speak to us. Open our hearts that we may receive your word. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita buka firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1. Will you please turn your Bible to the Gospel of Luke chapter 1? Injil Lukas pasal 1, the Gospel of Luke chapter 1. Dan kita akan membaca ayat 39 hingga ayat 45. And we are going to read from verse 39 to verse 45. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Lukas pasal 1 ayat 39 hingga 45. Saya membaca ayat 39, saudara menanggapi membaca ayat 40, begitu seterusnya. I will read verse 39 and you respond by reading verse 40 and so forth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 45 together. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah sukacita Maria, yaitu sukacita melihat. The theme of today's message is seeing the joy of Mary. Saya akan memulai dengan menanyakan pertanyaan ini kepada saudara. I'll begin by asking this question. Mengapakah ada orang yang mudah bersukacita, tapi ada orang yang susah bersukacita? How come some people are easily happy, but some are not? Jangan melihat ke kiri ke kanan. Don't turn to your left or to your right. Saudara-saudara, untuk menjadi bersukacita ya, kita mesti mempunyai prasarana untuk itu. You see, to be happy, we must have the infrastructure for it. Bila kita tidak mempunyai prasarana untuk bersukacita, tidak soal seberapa sering kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini, kita ini susah bersukacita. If we do not have the infrastructure, it doesn't matter how often we experience that which is good, we are still more likely to be unhappy. Sebaliknya, bila kita mempunyai infrastruktur atau prasarana untuk bahagia, kita tidak memerlukan banyak hal-hal yang baik untuk membuat kita bersukacita. Conversely, if we have the infrastructure to be happy, even a few good things can make us happy. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah prasarana untuk bersukacita itu? So the question is now, what is the infrastructure to be happy?
Ternyata saudara, prasarana itu tidak lain dan bukan adalah kesederhanaan. It is none other than simplicity. Makin sederhana, makin mudah kita puas dan bersuka cita. The simpler we are, the more easily satisfied and happy we will be. Sebaliknya, makin rumit kita ini, makin susah kita bersuka cita. On the contrary, the more complex we are, the harder it will be for us to be happy. Jadi, jadilah orang yang simple. So, be simple. Saya ingat bertanya kepada almarhumah Tante Lydia, cucu dari Tani di sini. Tante, gimana tuh rasanya tuh pergi ke Kanada? Ya, I remember asking the late Tante Lydia about how she felt about her recent trip to Canada. Dan apa tuh yang dia lihat di Kanada? I also asked her what she saw up there. Dia menjawab, and she answered plainly, ya di sana saya lihat air, lampu, dan daun. Seperti di sini sama. Well, I saw water, lights, and leaves. Just like what I see here. Singkat kata bagi beliau, di sini atau di Kanada itu sama. In other words, to her, being here and in Canada were the same. Dia tidak perlu pergi ke Kanada untuk bisa bersuka cita. She did not need to go to Canada to be happy. Dia sudah berbahagia di sini bersama dengan keluarganya, melihat yang sama, yaitu air, lampu, dan daun. She was already happy here with her family, seeing the same water, lights, and leaves. Jadi sekali lagi saudara, jadilah orang yang simple. Ya, so once again, be simple. Minggu lalu kita telah belajar bahwa yang membuat Maria bersuka cita adalah bahwa dia dipilih oleh Allah untuk mengandung putra Allah dalam tubuhnya dan membesarkannya sebagai putranya sendiri. Last week we have learned that what gave Mary such a permanent joy was to be chosen by God to carry the Son of God in her body and to raise him up as her own son. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat faktor kedua yang memberi kepadanya sukacita yang begitu kuat, yaitu apa? Melihat penggenapan firman Tuhan sebagaimana disampaikan kepadanya oleh malaikat. And today we will see the second factor that gave her this gripping sense of joy. To see the fulfillment of the word of the Lord as spoken to her by the angel. Terus setelah dia mendengar dari malaikat Tuhan bahwa kerabatnya Elizabeth sedang mengandung seorang anak di usia tuanya, Maria memutuskan untuk mengunjunginya. Upon hearing from the angel of the Lord that her relative, Elizabeth, has conceived a son in her old age, Mary decides to pay her a visit. Jarak dari Nazaret di Galilea ke Hebron di Yudea, di mana Elizabeth dan suaminya Zakaria tinggal, itu sekitar 120 mil. So from Nazareth in Galilee to Hebron in Judea, where Elizabeth and her husband Zacharias reside, is about 120 miles. Biasanya memakan waktu 4-7 hari perjalanan dengan jalan kaki atau dengan hewan. It normally requires 4 to 7 days of journey by foot or animals. Nah, meskipun jauh, Maria memutuskan untuk pergi. Jadi pergilah dia, Alkitab berkata, dengan tergesa-gesa. Despite the distance, Mary is determined to go. And so she goes, quote, with haste, unquote. Mari kita berhenti sejenak
dan bertanya, mengapakah Maria begitu ingin bertemu dengan Elizabeth? Let us pause and ask, why was Mary so eager to visit Elizabeth? Meskipun Dr. Lukas tidak memberikan jawabannya kepada kita dapat menduga Maria perlu untuk berjumpa dengan Elizabeth karena dia butuh teman sepenanggungan. Even though Dr. Luke does not give us the answer to the question, we can surmise that Mary needed to see Elizabeth badly because she needed a companion. Dan juga mungkin seorang penasihat untuk mencerna apa yang tengah terjadi dalam hidupnya. And perhaps she also needed an advisor to digest what was happening in her life. Saudara, Elizabeth jauh lebih tua daripada Maria. Dan Elizabeth adalah istri dari Zakaria, imam Allah. You see, Elizabeth was much older than Mary was. And Elizabeth was the wife of Zacharias, the priest of the Lord. Jadi saudara, selain Yusuf tunangannya, Elizabethlah orang yang dapat mengerti apa yang tengah dialaminya itu. So next to Joseph, her fiancé, Elizabeth would be the one who could understand what she was going through. Namun, mungkin ada alasan lain. Mengapa Maria begitu tergesa-gesa ingin berjumpa dengan Elizabeth? But perhaps there was another reason why Mary was such in a hurry to go see Elizabeth. Dia ingin melihat konfirmasi perkataan Tuhan. She needed to see the confirmation of the word of the Lord. Berita yang didengarnya datang begitu sekonyong-konyong. The news she had just received came so suddenly bahwa Roh Kudus akan datang atasnya dan dia akan mengandung putra Allah, that the Holy Spirit would come upon her and she would conceive a Son of God. Meski dia beriman dan meski dia patuh, tetap dia terguncang. Despite her faith and obedience, she was understandably shaken. Tapi jangan keliru. But do not get her wrong. Dia tidak ragu. She did not doubt. Dia percaya sepenuhnya. Tapi sebagai manusia normal, dia butuh konfirmasi. She firmly believed, but as a normal human being, she needed confirmation. Saudara, Ibrani 11 ayat 1 memberikan kepada kita definisi iman. Hebrews 11 verse 1 gives us the definition of faith. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Nah, berdasarkan ayat ini kita simpulkan bahwa iman adalah kepastian atau keyakinan akan apa yang kita harapkan meskipun tidak dapat kita lihat. Based on this, we can then conclude that faith is an assurance or a conviction of things hoped for which are still unseen. Nah, ini bagian yang mudahnya. Bagian yang sulitnya adalah bagaimana mempunyai iman. Well, this is the easy part, understanding the definition of it, but the hard part now is how to have faith. Nah, inilah topik yang kadang kita berbeda pandang dan kadang kita ini mempunyai pengertian yang kurang tepat. And this is where we often differ and sometimes come up with inaccurate conception. Salah satu konsep yang keliru tentang iman yang seringkali orang itu yakini adalah bahwa iman itu sesuatu yang dapat dan seharusnya kita peroleh. One of the misconceptions about faith that is commonly held is that faith is like something that we can and should procure.
seperti alat pacu jantung yang ditanamkan pada tubuh kita untuk memberikan kejutan kepada jantung kita yang tengah lemah. It's like having a pacemaker planted inside our body to give electrical jolt to a weakened heart. Nah, berdasarkan konsep yang kurang tepat ini, kita ini kemudian berusaha memperoleh iman itu. Dan kita kadang meminta Tuhan untuk memberikan kepada kita iman itu. And based on this false understanding, we then strive to get a hold of this so-called faith, or ask God to give us one. Kita yakin bahwa sekali kita memperolehnya, selama-lamanya kita akan mempunyai iman yang tak tergoncangkan. We believe that once we have it, we'll have an unshakable faith. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi dalam perjalanan iman saya menemukan bahwa iman, yaitu kepastian atau keyakinan, tidak selalu ada pada setiap kondisi dan pada saat kapanpun. I don't know about you, but in my journey of faith, I've learned that faith, an assurance or a conviction, is not present in any circumstances and at any time. Saya temukan bahwa dalam situasi tertentu saya mempunyai iman. Saya mempunyai keyakinan, kepastian akan hal yang saya harapkan meskipun belum saya lihat. I found that in certain situations I have faith. I have assurance and conviction of things hoped for, even though I have not seen them. Tapi pada situasi yang lain, saya tidak punya kepastian atau keyakinan itu. Malah saya kadang bingung dan ragu. But in other situations, I do not have that strong assurance or conviction. Instead, I wobble and doubt. Nah, apakah itu berarti bahwa sewaktu saya tengah ragu, tidak yakin akan apa yang saya harapkan, itu berarti saya kehilangan iman pada Allah sebagai Allah yang berkuasa, yang mempunyai kuasa tak terbatas. So does it mean then that when I am unsure of what I'm hoping for, I lose faith in God as the Almighty God whose power is without limit? Tidak. Saya tetap percaya pada Tuhan yang berkuasa. No, I still believe in His mighty power. Yang membuat saya ragu, tidak yakin adalah apakah Dia akan melakukan atau memberi apa yang saya minta. What I'm unsure of is whether He will do that which I am asking Him to. Mengapa saya ragu? Karena Dia tidak selalu melakukan dan memberi apa yang saya minta. The reason I'm unsure of is because He does not always do or give what I ask Him to. Misalkan suatu saya berdoa untuk orang yang sakit, apakah saya yakin pasti Tuhan akan menyembuhkannya? When I pray for the sick, for example, am I sure that God will heal them? Tidak, saya tidak yakin. No, I'm not sure. Tapi itu tidak berarti saya tidak percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya. But it doesn't mean that I don't believe that God can heal them. Namun karena saya tidak tahu apakah Dia akan menyembuhkannya atau tidak, maka saya tidak bisa mempunyai kepastian itu atau keyakinan itu. But because I don't know whether He will heal them or not, I cannot have that assurance or conviction. Namun ada momen-momen di mana saya yakin saya mempunyai kepastian
Meskipun saya belum lihat, tapi saya yakin apa yang saya harapkan akan saya terima. Nonetheless, there are other moments in which I am sure I have the assurance or the conviction, even though I have not yet seen what I'm hoping for. Misalnya, saya percaya Tuhan akan memelihara hidup saya. For instance, I trust that God will provide for me. Dia akan menuntun hidup saya dan memenuhi kebutuhan saya. He will guide my life and He will meet my needs. Bagaimanakah Dia akan memelihara hidup saya? How will He do it? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya Dia akan melakukannya karena selama ini Dia sudah melakukannya. Dia memelihara hidup saya. So you see, I do not know how He will provide for me, but I'm sure that He will do so because He has always provided for me. Saya telah menyaksikan itu berkali-kali dalam hidup saya dan dalam hidup orang-orang lain. I've seen it over and over in my life and in the lives of others. Nah, berdasarkan semua ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mempunyai kepastian itu, keyakinan itu, kita mesti melihat sesuatu kendati kecil. So based on this, we can then deduce that to have that assurance or conviction, we need to see something, albeit small. Ternyata iman tidak sepenuhnya buta. It turns out that faith is not entirely blind. Iman perlu melihat sesuatu untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa apa yang dijanjikan akan terjadi. Faith needs to see something that gives us an assurance that what has been promised will happen. Dan itu yang dibutuhkan oleh Maria. Melihat sesuatu. And that was what Mary needed. To see something. Itu sebab dia harus tergesa-gesa pergi mengunjungi Elizabeth. Perjalanan 4-7 hari untuk melihat kebenaran akan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. So that was the reason she rushed to visit Elizabeth to see the truth of what the angel had said to her. Apakah dia meragukan Tuhan? Did she doubt God? Tidak. No. Did she believe in God? Yes, dia percaya kepada Tuhan. Tapi tetap dia butuh melihat konfirmasi apa yang telah disampaikan malaikat kepadanya. But she still needed to see the confirmation of what the angel had told her. Saudara, untuk mempunyai iman, kita pun perlu melihat konfirmasi. To have faith, we too need to see confirmation. Musa perlu melihat semak-semak yang terbakar dan tongkat berubah menjadi ular. Moses needed to see the burning bush and the staff turned into a serpent. Paulus perlu melihat Yesus nampak kepadanya dalam perjalanan ke Damaskus. Paul needed to see Jesus appear to him on the road to Damascus. Petrus dan Yohanes perlu melihat kain yang membungkus Yesus di dalam kuburan. Peter and John needed to see the linen clothes of Jesus in the tomb. Jadi, jangan malu untuk bertanya dan meminta konfirmasi kepada Tuhan untuk mengukuhkan kepercayaan kita. So do not be embarrassed to ask God for confirmation to settle in our belief. Mari kita lanjutkan. Let's continue.
Begitu Maria tiba di rumah Elizabeth, sesuatu yang luar biasa terjadi. The moment Mary arrives at the home of Elizabeth, something unusual happens. Begitu mendengar salam dari Maria, bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak dan sekonyong-konyong Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. In response to her greeting, Mary's greeting, the baby in Elizabeth's womb, which is John the Baptist, leaps, and Elizabeth right away is filled with the Holy Spirit. Nah, tatkala dipenuhi oleh Roh Kudus itulah Elizabeth berkata demikian. It is when she's filled with the Holy Spirit that Elizabeth speaks. Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? But why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? Sebab ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. For indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy. Mari kita berhenti dan bertanya. Let us pause and ask this question. Bagaimanakah kok mungkin Elizabeth tahu bahwa Maria tengah mengandung Sang Mesias? Atau tahu bahwa Maria tengah mengandung? How did Elizabeth know about Mary's being pregnant with the Messiah or being pregnant period? Maria tidak mengirim surat, tidak menelpon, tidak mengirim SMS memberitahukan kondisinya dan rencana kedatangannya. There was no sending of mails, no phone calls or text messages from Mary to Elizabeth to inform her of the visit from the angel of the Lord. Bagaimanakah Elizabeth tahu? So how did Elizabeth know? Jawabnya adalah Roh Kudus memberitahukannya. And the answer is, the Holy Spirit told her. Saudara, Maria sudah tahu tentang Elizabeth dari malaikat. You see, Mary knew about Elizabeth from the angel, bahwa dia tengah mengandung, that she was pregnant. Tapi Elizabeth tidak tahu apa-apa tentang Maria, sebab malaikat tidak mengatakan apa-apa kepada Zakaria tentang Maria. But Elizabeth did not know about Mary because the angel did not say anything to Zacharias about Mary. Jadi Roh Kuduslah yang memberitahukan kepada Elizabeth bahwa bayi dalam kandungan Maria datang dari Roh Kudus. Dan dia adalah Mesias, putra Allah. So it's the Holy Spirit who told Elizabeth that the baby that Mary conceived was of the Holy Spirit and the Messiah, Son of God. Itu sebab dia menganggap kunjungan Yesus yang ada dalam rahim Maria sebagai suatu kehormatan. And that's why she counted it an honor for Jesus in Mary's womb to come to her. Nah, saudara, kita dapat membayangkan betapa terkejutnya Maria sewaktu mendengar perkataan yang keluar dari mulut Elizabeth. We can only imagine how startled Mary must have been upon hearing the words that came out of Elizabeth's words or mouth. Bagaimana mungkin kok dia tahu semua ini? How did she know all this? Mungkin Maria bertanya, ya. Perhaps Mary asked. Tapi di saat itulah Maria menerima konfirmasi yang dibutuhkannya. In that very moment, Mary received the confirmation she needed. Semua terjadi persis seperti yang disampaikan malaikat kepadanya.
all happened as the angel of the Lord had told her. And that settled it once for all. Maria sekarang sungguh-sungguh yakin. Elizabeth kemudian menyimpulkan atau mengakhiri perkataannya dengan berkata demikian. Elizabeth then concludes by saying, diberkatilah engkau yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Blessed is she who believes, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Jika sebelumnya Roh Kudus berbicara kepada Elizabeth tentang Maria, sekarang Roh Kudus berbicara kepada Maria melalui Elizabeth. If previously the Holy Spirit spoke to Elizabeth about Mary, now the Holy Spirit is speaking to Mary through Elizabeth. Maria telah percaya. Untuk itu dia diberkati. Dan dia akan melihat penggenapan apa yang sudah dikatakan Tuhan kepadanya. Mary has believed, for that she is blessed, and will see the fulfillment of what the Lord has told her. Betul, Maria akan harus melihat putranya yang dikasihinya disalibkan. Dan itu akan sangat menyakitkan hatinya. Tapi dia juga akan menerima kehormatan melihat putranya dibangkitkan dari mati. Yes, Mary will have to see her beloved son crucified. And that was painful. But she would also have the honor to see her son raised from the dead. Maria diberkati karena dia melihat penggenapan karya penebusan Allah. Mary was blessed to see the completion of God's work of redemption. Itu sebab dia bersuka cita. For that, she's happy. Saudara, sebelum saya akhiri, saya akan membagikan 3 pelajaran. To conclude, I'd like to share with you these lessons. Pertama, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita tahu kita akan membutuhkannya. Firstly, God knows what we need before we even know that we will need it. Tuhan tahu Maria perlu dukungan Elizabeth. Itu sebab Tuhan sudah persiapkan Elizabeth buat Maria. God knew that Mary would need the support of Elizabeth. So God had prepared Elizabeth for her. Waktu saya menengok ke belakang, saya bisa mengingat orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya untuk menjadi penasihat atau sahabat saya. As I look back, I can think of several people that God has brought to my life to be my mentors or friends. Yang menarik adalah mereka telah ada di sana sebelum saya tahu bahwa saya akan membutuhkan mereka. What's interesting is that they were there first before I even knew that I need them. Saya pernah bercerita kepada saudara bagaimana anak-anak kami bisa masuk sekolah internasional di Malang. I think I've shared with you how our kids could actually be admitted to an international school in Malang, Indonesia. Saya lagi itu udah siap-siap mau kembali ke Amerika karena anak-anak kami mengalami kesulitan di sekolah. At the time, we were getting ready to come back to the US because our children were having difficulty with school in Indonesia. Setiap kali saya melihat mereka susah payah belajar, saya merasa bersalah. Every time I saw them studying very hard, I felt guilty. Nah, kemudian saya berbicara kepada seorang rekan, seorang Amerika yang sedang sama-sama saya mengkonseling seseorang.
bahwa saya akan pergi kembali ke Amerika, jadi teruskan sajalah pelayanan konseling ini. At the time I was counseling somebody with a missionary. So I said, please continue counseling her because my family and I are going back to the US. Jadi dia tanya kenapa? I said, so she asked me, why do you have to go back to the US? I explained to her about my situation. Dia diam saja. Tapi ternyata saudara, dia adalah anggota yayasan sekolah internasional di Malang itu. But unbeknownst to me, he was a member of the board of that international school in Malang. Jadi dia bawakan kasus saya kepada teman-temannya dan mereka memutuskan menerima anak-anak saya sekolah di situ. So she brought my issue up in the board meeting and they all agreed to admit my children to that international school free of charge. Tidak usah bayar. Belum cukup Tuhan memberkati kami seperti itu, kepala sekolah kemudian tanya Santi, mau nggak mengajar TK? As if it's not enough for God to bless us like that, He added more blessing. He asked the principal of the school, ask Santi, hey, would you like to teach kindergarten? Santi berkata, saya tidak punya pengalaman mengajarkan anak-anak. Santi said, I have no experience of teaching kindergarten. Kepala sekolah itu berkata, kamu punya pengalaman membesarkan anak-anak. But he said to her, but you have the experience of raising children. That's more than enough. Jadi Santi mengajar. So Santi began to teach. And you know what? She was paid with dollars. Bukan saja dia diberikan kesempatan mengajar, dia dibayar. Enggak dibayar pun dia pasti akan bersuka cita mengajar. You see, even if she wasn't paid, she would be happy to do it. But she was paid. Tuhan sudah menempatkan orang-orangnya. Sebab dia tahu suatu hari kelak kita akan membutuhkan orang-orang itu. So you see, that's the way God works. He has already placed His people right there, not here. Because He knows one of these days, one day, we will need them somewhere over there. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sebelum kita tahu, kita akan membutuhkannya. God knows what we need before we even know that we will need it. Saya yakin inilah pengalaman saudara juga. I'm sure that's been your experiences as well. Waktu saudara nengok ke belakang, saudara bisa mengingat-ingat orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara untuk menolong saudara. When you look back, you could think of people that God had put in your lives to lend a hand in times of need. Saudara, penyediaan atau pertolongan atau pemeliharaan Tuhan senantiasa mendahului kebutuhan kita. God's provision always precedes our needs. Bila penyediaan pertolongan Tuhan datang setelah kebutuhan kita muncul, Tuhan hanyalah akan menjadi Tuhan yang baik. Karena Dia menolong kita sesuai dengan permohonan kita. If God's provision comes after our needs, God would only be a good God who responds to our plea for help. Namun Tuhan bukan hanya baik. But God is not only good. Dia berkuasa. He is almighty. Itu sebab Dia tahu apa yang akan kita butuhkan sebelum kita tahu kita akan membutuhkannya. He knows what we will need before we even know it. Jadi jauh hari Dia sudah menyediakan pertolongannya untuk kita nanti. So hence, He has already prepared His provision before
we need it. Pelajaran yang kedua, secondly. Jarang kita ini akan berkesempatan melihat akhir pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita hanya akan berkesempatan melihat awalnya. Rarely do we get to see the end of God's work. Often we only see the beginning of it. Pada akhirnya Maria mengerti keseluruhan karya keselamatan Allah. In the end, Mary understood the totality of God's plan of salvation. Kala dia melihat putranya Yesus mati, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Tapi pada awalnya, dia tidak mengerti. She understood the totality. In the end, when she saw her son Jesus die, risen from the dead and ascended to heaven. But at first, she did not. Namun, saudara, bisa melihat penggenapan perkataan Tuhan bahwa kerabatnya Elizabeth hamil di usia tua cukup baginya. However, just to see the fulfillment of God's word that her relative Elizabeth was pregnant in her old age was enough. Lebih seringnya, saudara, kita juga tidak akan melihat keseluruhan pemenuhan janji Tuhan. More often than not, we do not get to see the fulfillment of God's promise or word. But that's okay. Bisa melihat sebagian saja digenapi cukup membuat kita bersukacita dan beriman. Just to see it fulfilled, albeit partially, is enough to bring us joy and faith. Ingat, Tuhan ingin kita mempercayakan selebihnya kepada Dia. Remember, God wants us to trust Him for the rest. Saudara, ini susah. It is difficult. Kita ini mau pasti yang sisanya itu tuh, selebihnya itu tuh kita sudah tahu. It's difficult because we want to see the fulfillment of the rest of it. Kita mau tahu ujungnya seperti apa. We want to see what the end looks like. Tapi seringkali Tuhan berkata, tidak. But often God says to us, no. Lihat awalnya saja. Dan percayakan selebihnya kepada saya. What God will do is, He will allow us to see the beginning of His word. The fulfillment of His promise. But then He'll tell us, trust me for the rest. Trust me for the rest. Saudara, mari kita percayakan hidup kita selebihnya kepada Tuhan. Let's trust Him for the rest. Tidak kita tahu, tidak kita bisa pastikan, tapi percayakan. We cannot make arrangement for it. We cannot make sure of it. But trust Him for the rest. Terakhir. Kesederhanaan membuka mata. Kerumitan menutup mata. Third lesson is, simplicity opens our eyes, while complexity closes our eyes. Kesederhanaan
menuntun kita untuk percaya. Kerumitan membawa kita kepada kebingungan. Simplicity leads us to believe, while complexity leads us to doubt. Jadi makin kita ini sederhana, simple, makin kita akan melihat. Karena Tuhan akan menyingkapkan lebih banyak dan lebih banyak lagi kepada kita. So the simpler we are, the more we will see. Because God will reveal more and more to us. Kita akan akhiri dengan cerita tentang Andrea Bocelli. I'll end with this story about Andrea Bocelli. Dia adalah seorang penyanyi opera berasal dari Italia. Nah, saudara, dia buta, kita tahu. Tapi sebetulnya dia tidak lahir buta. Andrea Bocelli, the great Italian opera singer, was not born blind. Dia menjadi buta di usia 12 tahun, menderita glaukoma bawaan dari lahir. He became totally blind at the age of 12 from congenital glaucoma. Karena meskipun dia buta, dia bersekolah sampai menjadi seorang pengacara dan akhirnya menjadi seorang penyanyi. Despite his condition, he went on to become a lawyer and finally a great singer, as we all know him. Nah, saudara, sewaktu dalam wawancara ditanya tentang imannya, dia menjelaskan bahwa dia mempunyai iman yang simple. When asked about his faith in one of the interviews that he did, he explained that he had a simple faith. Dia berkata, untuk ada lonceng, diperlukan seorang pembuat lonceng. For a clock to exist, there must be a clockmaker. Bagi dia, Tuhan bukan hanya pencipta hidup ini, tapi Tuhan juga adalah perancang hidup kita ini. To him, God is not only the creator of life, but also the designer of our lives. Dia sangat meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya mempunyai tujuan. He really believes everything has a purpose. Itu sebab dia tidak menyesali kenyataan dia buta. And that is why he never complains about him being blind. Nah, saudara, iman yang sederhana inilah yang telah membawanya berjalan jauh di dalam hidup ini. It is this simple faith that has brought him far in life. Itu foto dia dengan anaknya bernama Matteo dan anaknya yang perempuan. Dan satu lagi, saudara, imannya yang sederhana inilah yang membuka matanya untuk melihat lebih banyak lagi tentang Tuhan dan hidup. And it is this simple faith that opens his eyes to see more of God and more of life. Minggu lalu saya berbicara tentang Maria bersukacita karena dipilih. Last week I talked about Mary being happy, full of joy, because she was chosen. Hari ini saya berbicara tentang Maria berbahagia karena dia melihat. Today I share with you, Mary was happy because she could see. Saudara, saya juga berbahagia karena saya tahu saya dipilih.
I'm also full of joy because I was chosen. Pertama, dipilih untuk mengenal Tuhan, menerima keselamatan darinya. Firstly, to be chosen to know Him, know God, and to receive His salvation. Saya juga berbahagia karena saya dipilih. Boleh mengambil bagian dalam pelayanannya. I'm also happy because I was chosen to take part in His work. Saya juga berbahagia karena saya bisa melihat. And I'm also happy because I can see. Saya bisa melihat anak-anak saya, tiga-tiga, berjalan dalam Tuhan. I can see all my 3 children walk with the Lord. Dan sekarang saya bisa melihat juga cucu-cucu kami. And now I can also see our grandchildren. Saudara, benar-benar waktu kita bisa berkata, saya berbahagia karena saya dipilih dan saya boleh melihat. Kita akan sadar bahwa ternyata yang membuat kita berbahagia bukanlah benda, bukanlah barang, bukanlah uang. When we can think that I'm just happy because I've been chosen and that I've been able to see. We realize that what actually makes us so happy is nothing to do with things. Nothing to do with things. Everything to do with God's grace. Tidak ada kaitan dengan barang, hanya berkaitan dengan kasih karunia. Mari kita akhiri, saudara, dengan lagu yang paling cocok untuk itu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bukalah mata kami, Tuhan, supaya kami bisa melihat. We pray, open up our eyes, Lord, that we may see. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Puji syukur ya kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat memberikan kita sukacita yang penuh. Praise the Lord that we have an Almighty God that can give us joy and fulfillment in our heart. Saya share sedikit. Rupanya tadi katanya Pak Paul, Tante Lida itu very simple ya, sederhana.
saya kayaknya belum sesimpel itu, belum sesederhana Tante Lydia. Saya baru pulang dari New York, di sana kejar-kejar Christmas tree untuk lighting di Rockefeller Center sampai kaki pegel-pegel, sakit-sakit. Padahal di sini ada Christmas tree yang bagus ya. Jadi kita harus belajar lebih simple, sukacita bersama-sama Tuhan selalu ada tiap-tiap hari. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian "We have a story to tell the nations". Maka kita menjadi pembawa berita sukacita, membawa kisah kasih Kristus dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba waktunya untuk kita membawa persembahan syukur kita. Saya undang untuk Asya terjun ke depan. Let us all be cheerful giver. Mari kita mempersembahkan sembahan kita dengan penuh ucapan syukur dan ketulusan hati.
hari baik kepada semua bangsa, kepada semua orang, dan terutama di daerah sekitar kami, mana kami berada. Semoga pakai apa yang kami berikan pada saat ini juga untuk kemuliaan nama. Kami menyerahkan sisa kebaktian ini hanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang pimpin doa kami singkatan kurang sempurna ini ya Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan syukur yang akan dibawakan oleh Ashen Tani. Ashen. Mungkin Ashley masih ada di ruangan Sunday School. Tunggu sebentar ya. Sambil menunggu, sudah yang wanita pegang-pegang kupingnya, ada yang jatuh nggak ini antingnya? Kalau ada yang jatuh, antingnya ini berlian loh. Oke, Bang boleh hubungi saya. This is Ashley tadi, dia akan membawakan lagu Do You Hear What I Do? The
ibadah kita dengan pujian Mary's Boy Child. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Saudara, karena di luar masih gerimis, kita tidak bersalaman di luar ya. Nanti langsung saja keluar dari sini. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the consolation of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amen. Oh
akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Persekutuan Wanita mengundang kaum wanita untuk makan pagi untuk acara Natal bersama di Dennis Restoran, alamat tertera, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember dari jam 9 sampai jam 11. Ada sharing untuk pertukaran hadiah. Untuk yang mau ikut pertukaran hadiah, maksimum harganya $2. Dapat apa itu? Nah, Bapak nggak pernah ke Daiso sih. Mesti kesering-sering Pak piknik ke 99 cents, Dollar Tree, atau Daiso. Pasti dapat deh. Ya, Makan burger aja $2. mahalan bensinnya. Ya, yang kedua, tidak ada doa dan pemahaman Alkitab hari Rabu pada tanggal 28 Desember dan 4 Januari 2023. Akan dimulai lagi hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Jadi hari Rabu ini masih ada ya. Jadi 28 Desember ya, 2 minggu kemudian. Yang ketiga, tahun ini Life Group mengadakan Toy Drive sebagai Christmas Project mereka. Mereka mengumpulkan mainan anak-anak, mainan yang baru dan tidak dibungkus, dan alat-alat olahraga sampai minggu depan, hari Minggu 18 Desember, untuk diberikan kepada Monrovia Department, bekerja sama dengan EBC dan Spark of Love Toy Drive. Bin untuk sumbangan disediakan di depan pintu masuk di ruang kebaktian. Jadi Bapak Ibu yang ingin membawakan hadiah, mainan, masih bisa sampai minggu depan, ada tempat di depan di bin ya, bisa ditaruh di sana. Yang keempat, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Dan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Is there any first timer? Tadi saya lihat ya. Berdiri memperkenalkan. Ya, kedengaran namanya boleh. Boleh kasih tahu namanya? Adri, dan Yuli. Yuli. Oh, oke, Adri dan Yuli. Welcome to our church. Nanti kita bersyukur bersama-sama, dan mungkin kalau saudara Adri dan saudara Yuli belum mempunyai gereja, boleh datang kembali berbakti bersama-sama dengan kami. Selamat hari ulang tahun pada si kembar Aaron Budiman dan Brian Budiman. Ya, betul. Happy birthday tanggal 11 Desember. Lalu Carissa Lim 12 Desember. Christopher Lim 13 Desember. Yang kelima adalah James Lane tanggal 13 Desember. Dan Mark Monica 13 Desember. Happy birthday to all of you. May God bless you. Kehadiran dan persembahan dapat dibaca di atas, dan juga bagi yang melayani minggu depan harap baca namanya dan tetap pada waktunya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Terima kasih atas firman-Mu. Thank you God for your word. Ajar kami untuk dapat hidup lebih sederhana seperti Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami juga dapat menikmati sukacita yang daripada-Mu. Help us to live a simple life as you, Lord Jesus, so we may have the joyfulness that comes from you. Pada God, sebentar Bapa di surga, sebentar nanti kami akan bersekutu dan makan siang bersama. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Bless our fellowship and bless the food that we're about to eat, so it may nourish our body and strengthen our faith. Kiranya iman kami dikuatkan selalu, dan kami selalu diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapa di surga, pimpin langkah kami selalu di hari-hari yang akan datang, di dalam segala situasi kehidupan kami. Ingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Guide each of our step, Father, and in every situation in our life, may we always remember that you are the way, the truth, and the life. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.